Rasulullah, ya Rasulullah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sekalian jamaah dimanapun Anda berada, banyak karunia Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, dalam hal ini manusia. Akan tetapi ada keistimewaan dalam umat Nabi Muhammad ini, dan hanya umat Nabi Muhammadlah yang memiliki karunia yang besar ini yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai umat terdahulu pun tidak mendapatkan karunia ini. Bahkan makhluk yang lainnya seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, sampai malaikat pun tidak mendapatkan karunia ini. Apa sajakah karunia yang terbesar ini yang Allah berikan kepada kita atau kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Dalam hal ini dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Inilah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan kita, keturunan cucu Nabi Adam, atau kita ini manusia. Lebih khusus umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah muliakan kita. Dengan apa Allah muliakan kita? Yakni dengan akal pikiran. Karena memang akal pikiran ini hanya Allah berikan kepada kita manusia. Tapi binatang, tumbuh-tumbuhan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih definisi dari akal tersebut? Akal itu adalah yufarriquna bainal haq wal batil. Akal ini membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan yang benar dan salah, bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Inilah fungsi dari akal yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, jagalah akal kita untuk agar tetap menjaga kualitas perbuatan kita selama hidup di alam dunia ini, saudara. Bahkan dalam salah satu kitab dijelaskan, al-insanu hayawanu natik. Manusia adalah binatang yang berakal. Apa maksud kalimat ini? Kenapa manusia diibaratkan binatang yang berakal? Dalam hal ini kita lihat dari anggota tubuh kita dan anggota tubuh binatang. Ketika berbicara masalah kepala, binatang punya, manusia punya. Berbicara masalah mata, hidung, telinga, manusia punya, hewan pun memilikinya. Berbicara masalah daging, berbicara masalah kulit, berbicara masalah tulang, berbicara masalah darah, sama antara binatang dan manusia pun memilikinya. Tapi yang tidak dimiliki oleh binatang hanyalah akal, pikiran. Hadirin jamaah dimanapun Anda berada, inilah penting kondisi akal kita harus selalu kita pergunakan dengan baik. Katakanlah kalau memang itu haram adalah haram, katakanlah kalau itu halal memang adalah halal.
Jangan sampai menukar antara yang halal dengan yang haram, antara yang haram kepada yang halal. Ini yang pertama, masalah akal pikiran. Lalu yang kedua, yang Allah karuniakan terbesar kepada kita adalah wa hamalnahum fil barri wal bahri. Allah amanahkan kepada kita untuk menguasai lautan dan menguasai daratannya. Allah suruh kita untuk memanfaatkan lautannya, dan Allah perintahkan kita untuk mengambil keuntungan potensi yang ada di daratan. Tapi awas, jangan pernah merusak laut dan daratan Allah, karena itu sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita tengok ketika Allah memerintahkan kita untuk mengambil manfaat yang besar di laut dan di daratan. Kalau kita sering membuka salah satu channel, kita klik di situ gaji terbesar dalam sebuah pekerjaan, maka akan terbukalah di situ satu hari dibayar 1,5 miliar. Ngapain kerjaannya? Yakni tukang ngambilin kepiting di lautan Alaska. Kita jangan bayangin kepiting yang ada di siput-siput, itu mah kecil itu mah. Tapi ini siput di lautan Alaska yang gedenya luar biasa. Kenapa bisa besar? Bayarannya satu hari sampai 1 miliar lebih, karena taruhannya nyawa. Ada 3 kemungkinan. Ketika orang ngikut ngambil kepiting laut Alaska ini, dia akan mati dengan 3 cara. Yang pertama, ekstrim dingin cuaca di sana. Yang kedua, badai ombak yang sangat besar. Lalu yang ketiga ini yang rada-rada nganu ini, banyak para pegawainya yang anuannya kejepit sama kepiting laut Alaska. Jangankan kita kejepit anuan kita pakai kepiting. Dulu waktu zaman sekolah, ketika anuannya aja kejepit sama sleting, wah itu luar biasa. Perihnya, pedihnya, bahkan kita teriak saudara. Apalagi ini sampai kejepit sama kepiting laut Alaska. Mereka akan mengalami putus dan pendarahan yang sangat dahsyat. Inilah makna dari untuk memanfaatkan lautannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di negara-negara lain membangun hotel, tempat nginap yang pemandangannya langsung di lautan. Ada di Rusia untuk prewedding di dasar lautan. Di Jepang ada kereta bawah laut. Ini memanfaatkan potensi lautan yang Allah perintahkan kepada kita. Lalu kita manfaatkan potensi di daratan. Jangan pernah kita rusak daratan kita. Jangan sampai kita kena tersindir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak kehancuran di muka bumi ini diakibatkan oleh tangan-tangan mereka yang tidak bertanggung jawab kepada tanahnya Allah, kepada buminya Allah. Inilah yang kita takuti dari amanah tersebut, saudara. Lihat orang-orang tua dulu kita manfaatkan buminya Allah. Orang tua dulu kita nggak kenal yang namanya puskesmas, nggak kenal yang namanya klinik. Sakit serak dikit, dicari tuh kulit batang pohon babakan angsana, direbus diminumin, cenghar langsung suaranya enak lagi. Ini manfaatkan potensi yang ada di daratan. Kayak ibu-ibu KPK, ibu-ibu PKK, dia nanam tumbuh-tumbuhan hidup, obat-obatan. Ini namanya memanfaatkan potensi di daratan. Ini yang kedua, yang Allah berikan karunia terbesar kepada kita manusia. Lalu yang ketiga, wa razaqnahum minat thayyibat. Allah kasih kita rezeki yang enak-enak. Allah kasih kita rezeki yang baik-baik. Coba kita bayangkan, lihat kucing, lihat binatang yang lain, mau dikasih makanan yang enak diambil, makanan yang kagak enak pun diambil. Kita punya sensor. Apa sensor kita? Yakni sensor jijik, saudara.
Kita beli lauk, kita beli ikan, begitu jatuh pas banget di comberan ada sensor jijik, maka kita tidak ambil itu makanan yang sudah jatuh di air comberan. Tapi lihat binatang, kucing misalnya yang kita sayang, bahkan ada yang namanya kucing Anggora, dikasih vaksin, dibawa ke salon kucing, dikasih perawatan. Datang masa kawin, dia akan keluar dari rumah 1 harian, 2 harian. Begitu dia lapar, dia akan makan apa saja yang dia ambil, yang dia lihat dari tempat yang kotor. Kenapa bisa begitu hewan? Karena hewan tidak digariskan warazaqnahum minat thayyibat. Tapi kita manusia, kita makan makanan yang halal, makan makanan yang baik. Kenapa kita harus begitu? Karena apa yang kita makan ini akan berubah menjadi saripati, dan saripatinya akan menjadi energi, menjadi kekuatan, sehingga bisa kita pakai di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Segala sesuatu yang baik yang kita lakukan di muka bumi ini akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pahala. Pahala ini kita sangat butuhkan, saudara. Seperti layaknya kita butuh dengan duit ketika hidup di alam dunia ini. Tetapi ketika nanti di alam kubur, kita butuh pahala. Dari mana kita bisa mengambil pahala ini? Dari segala kebaikan-kebaikan yang kita tanam selama hidup di alam dunia ini. Ad-dunya mazra'atil akhirah. Dunia adalah sawah ladangnya akhirat. Ad-dunya mazra'atikum. Dunia ini sawah ladang kita semuanya. Segala prinsipnya, semakin banyak kita menabung, maka akan banyak juga hasilnya. Semakin banyak kita menginfakkan harta kita, semakin banyak sedekah yang kita tanam, semakin kita banyak menolong orang, itulah sesungguhnya yang akan menjadi peneman kita di alam kubur. Karena kebaikan itu tadi sekali lagi akan ditukar kontan oleh Allah berupa pahala yang akan kita nikmati di alam kubur kita masing-masing. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita infakkan, kita sedekahkan harta kita. Karena hakiki harta kita adalah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita pakai berjuang sebelum kitanya meninggal dunia. Tetapi perlu kita ketahui, harta kita yang belum kita keluarkan, kitanya sudah meninggal dunia, itu akan menjadi harta warisan yang akan diperebutkan oleh anak keturunan kita masing-masing. Ya, kalau benar diperebutkannya. Bahkan ada gara-gara harta warisan, saudara sama saudara jadi tidak akur, saudara sama saudara jadi berantem. Bahkan yang tragis sekali lagi, saudara sama saudara berebut harta waris, ada yang main bunuh-bunuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahannya ada hikmahnya, ada manfaatnya untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridhonya kepada kita semua selama kita hidup di alam dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qad jurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarah lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya